Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Yang terhormat, Ibu Dr. Chamsanah Diawati MSI, Ibu Dr. Dewi Lengkana MSc, dan Ibu Dr. Vianti MPD. Izinkanlah di sini kami mempresentasikan hasil rancangan alat praktikum kimia distilasi untuk pembuatan lemon essential oil sebagai tugas mata kuliah pengelolaan dan pengembangan praktikum IPA. Saya sendiri, Tri Utami Mila Sundari, dan rekan saya Delis Amala. Oke, langsung saja. Pada percobaan ini dilatar belakangi ya. Pertama itu bahwa pembelajaran dalam kurikulum 2013 menekankan pada 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemampuan peserta didik pada 3 aspek ini dapat dilihat itu melalui praktikum. Nah, selaras dengan penelitiannya, ini menurut Astuti, penelitian pada tahun 2015, bahwa pelaksanaan praktikum dalam pembelajaran IPA itu sangatlah penting karena dapat menciptakan tercapainya konsep dan proses IPA dalam pembelajaran. Nah, sesuai dengan kompetensi dasar pembelajaran IPA pada kelas 7, di semester 1 ya, pada subbab pokok bahasan pemisahan campuran. Nah, pembelajaran IPA di kelas 7 itu diharapkan mampu memahami konsep campuran dan pemisahannya. Nah, salah satunya yaitu distilasi. Nah, kesulitan yang dialami pendidik dalam menggunakan alat distilasi dan kurangnya keterampilan pendidik dalam membuat alat distilasi sederhana membuat kami ingin mencoba mengembangkan alat praktikum distilasi sederhana dengan memanfaatkan alat dan bahan yang mudah diperoleh. Nah, yaitu salah satunya kami ingin mengembangkan alat distilasi sederhana menggunakan produk berupa lemon essential oil sebagai hasil dari praktikum distilasi. Nah, mengapa kami memilih lemon sebagai percobaan kami? Ya, karena dari beberapa referensi yang kami cari itu masih sedikit sekali penelitian tentang pembuatan minyak atsiri dengan bahan jeruk lemon yang menggunakan distilasi. Nah, selain itu dalam penelitian kami juga bahwa essential oil itu dapat mengatasi disminor yang merupakan permasalahan yang dekat sekali dengan permasalahan remaja. Nah, sesuai dengan anak-anak SMP pada umumnya ya, masalah disminor. Selanjutnya rumusan masalah pada permasalahan ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh keadaan jeruk lemon itu segar, antara segar dan kering terhadap hasil distilasi. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh massa jeruk lemon terhadap hasil distilasi. Adapun tujuannya, yang pertama untuk mengetahui pengaruh keadaan jeruk lemon segar dan kering terhadap hasil distilasi, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh massa jeruk lemon terhadap hasil distilasi. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Nah, di sini bab 1 mengenai campuran ya. Campuran itu merupakan materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Nah, campuran itu dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen yaitu campuran yang terbentuk dari 2 zat penyusun atau lebih yang memiliki suatu persamaan sehingga berupa komponen-komponen berupa artikel yang dapat dilihat secara jelas dan tidak dapat dibedakan kembali apabila bersatu, dan batas antara zat satu dengan zat yang lainnya itu tidak dapat dilihat lagi dengan jelas meskipun menggunakan mikroskop. Nah, contohnya pada gambar ini air sirup ya, dimana antara air dan sirupnya itu zatnya sudah tidak dapat dibedakan lagi sehingga sudah bercampur menjadi satu. Nah, sedangkan campuran heterogen itu sebaliknya, di mana campuran ini ya
di mana pembentukan antara zat satu dan zat lainnya, penyusunnya itu masih dapat dibedakan antara satu dan yang lainnya. Itu dapat dipisahkan secara fisika. Nah, contohnya ini antara air dan minyak ya, di mana pembatasnya ini masih terlihat, walaupun sudah bersatu pembatasnya masih terlihat. Nah, adapun pemisahan campuran ya, dalam metode campuran hidrogen ini itu ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu dengan cara penyaringan atau filtrasi, bisa secara penyulingan atau distilasi, bisa menggunakan pengkristalan, cara pengkristalan atau kristalisasi, kromatografi, dan sublimasi. Nah, di sini dalam percobaan ini kita menggunakan metode pemisahan distilasi ya, di mana distilasi itu sendiri merupakan metode pemisahan komponen suatu campuran dari dua jenis zat atau lebih yang didasarkan antara perbedaan titik didih dan titik masing-masing zat tersebut. Nah, secara umum terdapat 3 sistem distilasi yang digunakan untuk pembuatan minyak atsiri atau essential oil ya. Yang pertama itu dengan cara penyulingan dengan sistem rebus atau hydrodistillation. Penyulingan uap air, water steam distillation, dan dengan cara penyulingan dengan sistem uap langsung atau steam distillation. Oke, ini contoh gambar proses dalam distilasi. Nah, selanjutnya tentang lemon essential oil ya. Lemon essential oil atau kita sebut dengan minyak atsiri biasanya itu merupakan komponen aromatik penting dari tumbuhan rempah ya biasanya. Nah, aktivitas biologisnya ini sudah kita kenal dari sejak zaman kuno. Nah, dipakai dalam wewangian, pengawetan makanan, ya, penyedap, obat-obatan, sebagai antimikroba, antibakteri, dan anti jamur. Nah, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan essential oil atau minyak atsiri. Ya, pada gambar ini ya, ada beberapa metode. Salah satunya itu distillation dengan cara expression, freeze drying, rotary evaporation, hydrolyzation dengan cara chromatography assays, Solomon extraction, dan fluorescence extraction. Nah, tapi di sini kita akan kembali lagi ya, kita di sini akan mengambil dengan cara distillation. Nah, adapun gambar struktur lemon ya terlihat pada gambar. Nah, selanjutnya ini ada kompetensi dasar yang kita ambil ya dari materi ini pada KD 3.3 dan 4.3 KD SMP pada kelas 7 ya semester 1 pelajaran IPA pada pokok bahasan zat dan karakteristiknya, di mana pokok bahasannya tentang pemisahan campuran. Di sini kami mengambil 7 indikator ya. Yang pertama itu menentukan alat yang akan digunakan dalam percobaan distilasi. Yang kedua menentukan bahan yang akan digunakan dalam percobaan distilasi. Yang ketiga menentukan variabel yang akan digunakan dalam percobaan distilasi. Yang keempat menimbang berat bahan yang digunakan dalam percobaan distilasi. Yang kelima mengukur suhu pada proses percobaan distilasi. Yang keenam mengukur volume air atau pelarut dalam percobaan distilasi. Dan yang terakhir itu membuat laporan hasil penyelidikan terhadap pemisahan campuran dengan metode. Nah, selanjutnya untuk metode pengembangan alat ya, cara kerja dan langkah-langkah lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya Delis Amala. Kepada Delis saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi pemaparan mengenai pengembangan alat praktikum distilasi. Rencananya, alat akan dibuat sekitar tanggal 8 hingga 10 Februari 2022 setelah dilakukan revisi oleh dosen pengampu. Kemudian, alat yang akan kami gunakan serta bahan yang akan kami gunakan untuk pembuatan alat distilasi ini, yang pertama ada kompor portable, kemudian ada panci,
Kemudian kami juga menyediakan selang 1,5 meter hingga 2 meter kurang lebih. Kemudian kami juga menyiapkan alat dinamo, kemudian pipa aluminium, toples kaca yang akan kami gunakan sebagai labu distilasi yang berisi rendaman kulit jeruk lemon. Kemudian kami juga menyediakan obeng atau solder untuk digunakan melubangi botol air mineral dengan toples. Kemudian kami juga membutuhkan 2 botol air mineral, satu untuk kondensor. Kemudian gelas kecil untuk menampung hasil dari distilasi serta lem untuk menempelkan selang ke botol air mineral dan juga toples. Adapun bahan yang kami gunakan, yang pertama jeruk lemon yang akan kami gunakan untuk distilasi. Kemudian ada air dan juga es batu. Air untuk rendaman jeruk lemon serta untuk kondensor. Langkah pembuatan alatnya, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk membuat alat distilasi sederhana ini. Yang pertama, kita memberikan tanda pada botol air mineral yang akan dilubangi. Kemudian lubangi menggunakan bor kecil atau obeng yang telah dipanaskan. Setelah botol air mineral itu memiliki lubang, maka selang dimasukkan ke dalam lubang botol tersebut, kemudian diberikan lem. Selain itu, lubangi bagian kanan dan kiri pada botol untuk botol air mineral yang kondensor, lalu masukkan selang yang telah dipotong pendek, kemudian berikan lem pada kedua sisi lubang. Kemudian kita juga melakukan hal yang sama pada botol kedua, tetapi hanya pada bagian atas atau tutup botol dan bagian samping bawah botol. Kemudian kita juga melubangi tutup toples dengan menggunakan obeng yang telah dipanaskan, kemudian kita sambungkan dengan selang, lalu dilem dengan cara dilem. Kemudian kita letakkan botol yang kita lubangi tadi dengan posisi horizontal untuk berfungsi sebagai kondensor pada tumpuan yang telah dibuat. Kemudian kita sambungkan selang kondensor ke toples atau labu distilasi. Kemudian kita juga sambungkan selang pada botol kondensor bagian bawah ke dinamo dan bagian atas ke botol kedua. Kemudian kita sambungkan selang pada botol kedua ke dinamo, lalu hubungkan dengan kabel listrik. Yang selanjutnya, letakkan gelas penampung tepat di bawah selang kondensor. Cara kerja alat. Berikut cara kerja alat dari alat distilasi yang kami rancang. Yang pertama, parutlah kulit jeruk lemon segar dan kering yang setelah dijemur sebanyak 50 gram dan 100 gram. Kemudian kita rendam parutan kulit jeruk tersebut di dalam air. Kemudian kita letakkan panci di atas kompor. Masukkan rendaman parutan kulit jeruk tadi yang telah direndam air ke dalam toples kaca dan letakkan di atas panci. Kemudian kita sambungkan selang distilasi ke dalam tutup toples. Isi botol kondensor yang telah disambungkan pipa aluminium dengan es dan air dingin. Kemudian kita sambungkan selang kondensor dengan selang distilasi pada toples kaca. Isi botol kedua dengan air dingin. Kemudian sambungkan selang untuk air keluar dari kondensor ke dinamo. Kemudian sambungkan selang untuk air dingin dari kondensor ke botol kedua. Dan sambungkan selang dari botol kedua ke dinamo. Kemudian letakkan botol penampung tepat di bawah selang kondensor. Tahap selanjutnya adalah nyalakan kompor dan tunggu hingga proses distilasi selesai, kurang lebih 4 jam. Berikut daftar jurnal rujukan yang kami gunakan untuk membuat alat distilasi, juga untuk pembuatan distilasi menggunakan jeruk lemon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.